السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة صدقة رمضان. رواه الترمذي في جامعه والبيهقي وغيرهما. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, paling afdolnya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Dalam hadis ini menjelaskan keutamaan daripada sedekah tersebut, yang mana Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, hasinu amwalakum bis-sadaqah wa dawu mardakum bis-sadaqah. Bentengilah harta kalian dengan dizakati, dan obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Dari sini ibadah harta itu ada kalanya wajib, seperti zakat, seperti nafkah untuk anak istri dan lain sebagainya. Ada juga hukumnya sunnah. Dan ini yang banyak sedekah wakaf, ya, sedekah jariyah, membantu di dalam hal-hal yang bersifat sabilul khair, itu termasuk daripada hal yang sunnah. Sehingga dalam hal ini ibadah harta ini Allah wajibkan atau Allah sunnahkan. Itu diantaranya faedahnya adalah untuk memerangi penyakit hati yang namanya hubbud dunya atau cinta akan dunia. Sehingga dalam hal ini cinta duniawi itu sesuatu penyakit yang berat. Nah, obatnya diantaranya adalah mengerjakan daripada zakat atau sedekah. Bahkan disebutkan bahwasanya di antara pengaruh atau perintah syaitan yang Allah Ta'ala menyebutkan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian, maka jadikan dia musuh. Artinya jangan turuti perintahnya, jangan ikuti bisikan-bisikannya. Apa di antara perintah dan bisikan syaitan? Sangat banyak di Al-Quran disebutkan. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu sering membuat kalian khawatir akan kefakiran. Hati-hati miskin, hati-hati. Itu padahal duit banyak, hati-hati fakir. Itu terus. Apa akibatnya bisikan itu? Akibatnya dia tetap rakus, walaupun masih ada untuk puluhan tahun punya dia tabungan. Bahkan untuk anaknya pun sampai kuliah masih cukup. Tapi tadi hati-hati miskin, hati-hati. Akhirnya kerja terus. Tambah umur yang harusnya untuk akhirat,
itu tetap untuk dunia semua. Yang kedua, penyebab takut fakir ini adalah dia pelit akan dunia, pelit akan harta, sulit berbagi. Kenapa? Karena tadi dia khawatir fakir. Bahkan dalam hal ini Nabi pernah menjelaskan dalam satu hadisnya, wallahi demi Allah, mal faqru akhsha 'alaikum. Aku tidak khawatir kalian tertimpa fakir, tidak. Karena itu sunnah hidup. Fakir kaya itu sunnah kehidupan. Artinya lumrah. Kenapa dibilang kaya? Karena ada yang miskin. Kenapa dibilang miskin? Ya karena ada yang kaya. Istilah saja. Kekayaan seseorang tidak menjadikan derajat dia tinggi di sisi Allah. Kefakiran seseorang juga tidak menjadikan dia terhina di sisi Allah. Tidak ada. Tidak ada patokannya itu. Cuman apa yang Nabi khawatirkan? Walakin akhsha 'alaikum an tusawwa lakumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Yang aku khawatirkan, dunia ini dibentangkan untuk kalian, dilebarkan jalannya, dimudahkan untuk kalian, sebagaimana dibentangkan itu untuk orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian berebutan harta itu sebagaimana orang-orang dulu berebutan. Fatuhlikukum kama ahlakakum. Sehingga dunia itu menghabiskan kalian, membinasakan kalian sebagaimana itu sudah membinasakan umat-umat terdahulu. Yang Nabi khawatirkan adalah rebutan itu, adalah berlomba-lombanya itu. Kalau urusan fakir hal yang lumrah. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam hadis, ya, Nabi bersabda bahwasanya dunia Allah liman ahab wa liman la yuhib. Dunia itu Allah kasih kepada yang dia cintai atau kepada yang tidak dia cintai. Banyak orang mukmin yang kaya, banyak. Yang kafir kaya pun banyak juga. Jadi bukan patokannya. Tapi wala yu'til ilm illa man yuhib. Allah tidak memberikan pemahaman ilmu agama kecuali pada orang yang dia cintai. Artinya ini kekhususan. Nah, kekhawatiran akan fakir ini termasuk bisikan syaitan. Karena itulah di antara obatnya itu sedekah. Kemudian yang kedua yang kita ambil dari hadis ini, bahwasanya salah satu faktor sedekah itu lebih unggul adalah dalam keadaan atau dalam waktu. Kayak dikatakan di sini, sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah Ramadan. Artinya ada keunggulan sedekah itu menurut dengan waktunya. Kapan? Bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis, bahwasanya sedekah itu bisa unggul dari beberapa aspek. Pertama, keadaan orang yang sedekah. Karena yang disebutkan dalam suatu hadis, afdhalus sedekah amdhuhril muqil. Sebaik-baiknya sedekah itu ketika yang sedekah dalam kesulitan. Ya, sedekah itu ketika yang sedekah orangnya dalam kesulitan. Kalau orang yang punya kelebihan wajar, berbagi itu wajar. Tapi ini kesulitan masih berbagi. Dan ini dalam Al-Quran ada pujian khusus. Apa itu? Allah Ta'ala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khususuh. Dan mereka mendahulukan orang lain walaupun diri mereka dalam keadaan terdesak. Dalam keadaan sangat butuh, mereka mendahulukan orang lain. Dalam ayat yang lain, Allah memuji keluarga Sayyidina Ali dan Siti Fatimah Az-Zahra. Ayat khusus turun.
di mana ketika keluarga tersebut dalam keadaan lapar, ya, kemudian Siti Fatimah itu lapor kepada sang ayah bahwa sudah 3 hari tidak ada yang dimasak di rumahnya. Maka Nabi ngirim gandum. Pas sudah jadi gandum, datang seorang miskin datang, bilang sudah berapa hari nggak makan, dikasih sebagian. Belum makan lagi, datang lagi di hari yang sama seorang tawanan yang dia baru dibebaskan dari penjara, ya nggak makan berapa hari, dikasih lagi. Tinggal sepertiga, datang lagi anak yatim yang lama nggak makan, dikasih semuanya. Akhirnya nggak jadi makan sekeluarga. Karena ini akhlak yang masya Allah ini, Allah turunkan ayat khusus untuk mereka. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan suatu makanan dalam keadaan mereka sangat butuh, ala hubbi. Dalam keadaan mereka masih butuh, sangat butuh makanan itu. Kepada siapa diberikan? Miskinan, seorang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asiro, dan tawanan yang baru bebas. Dipuji sama Allah Ta'ala. Ini akhlak. Seraya mereka ini, keluarga Sayyidina Ali ini mengatakan, innama nutimukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi kalian makan murni karena Allah. Liwajhillah, murni karena Allah. Gak pengen dipuji, gak pengen viral, atau baru ngasih di foto dulu, gak pakai itu. Apa ciri-ciri liwajhillah? La nuridu minkum jazaa'an wa la syukur. Kami gak mengharap dari kalian balasan ataupun ucapan terima kasih. Ini akhlak. Selama seseorang itu kepepet atau kurang atau butuh tapi dia sedekahkan, itu pahalanya besar. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan hakikat kebaikan sampai kalian bisa menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Yang kalian cintai. Kalau yang gak cinta hanya kowe keluar masuk kulkas, ya taruh ke tetangganya, panasin masuk lagi, panasin masuk lagi. Kenapa? Lagi gak senang, lagi gak butuh, tapi tidak mendapatkan hakikat kebaikan kecuali dia menginfakkan apa yang masih dia cintai. Ketika turun ayat ini, sahabat Abu Thalhah, beliau itu punya kebun kurma yang paling subur di Madinah. Paling subur. Hasilnya itu paling besar di antara kebun-kebun di Madinah. Itu mengatakan, ya Rasulullah, aku punya kebun namanya Buraihah, ini paling aku cintai. Dan aku pengen mendapatkan hakikat kebaikan. Maka aku menjadikan kebun ini lillahi ta'ala. Disedekahkan lillahi ta'ala. Ini sahabat, tidak dengar langsung turun ayat, langsung mereka ini mengamalkan. Ya, itu Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Dan sahabat seperti itu. Bahkan ketika Nabi SAW mengumumkan semua sahabat harus mendermakan sebagian hartanya untuk fisabilillah, untuk jihad fisabilillah. Ada yang membawa kalungnya, gelangnya. Bahkan Sayyidina Umar separuh hartanya. Sayyidina Abu Bakar gak mau kalah, seluruh hartanya kecuali yang nempel di badannya. Ini bagaimana mereka betul-betul mengamalkan. Ya. Dan tetapi yang perlu diperhatikan di sini dalam fikih, tidak boleh seseorang itu bersedekah kalau itu untuk nafkah keluarga. Ini untuk nafkah nih. Sudah saya sedekahkan aja keluarga biar urusan Allah Ta'ala, nggak bisa gitu Pak. Karena keluarga hukumnya wajib. Nabi itu sedekah setelah istri-istrinya tercukupi. Sisanya baru sedekahkan. Nabi nggak pernah nyimpen.
Tapi setelah pada istri cukup. Ini kalau sedekah tapi keluarga terbengkalai haram. Karena sedekah sunnah, keluarga wajib. Ya. Di itu aspek pertama adalah keadaan orang yang bersedekah bagaimana. Karena itulah sedekah waktu sakit hal yang wajar karena ingin sembuh. Tapi sedekah waktu badan sehat masih kepingin-kepinginnya pakai harta itu lebih berat. Sedekah orang yang hampir wafat gampang karena sudah gak nilai lagi dia. Tapi sedekah orang yang masih butuh, pengen betul menggunakan harta itu berat. Sehingga nilainya lebih berat waktu sehat dan waktu sakit. Sedekah waktu sehat lebih bernilai daripada waktu sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, itu dilihat dari aspek besar apanya itu presentasenya. Prosentasenya itu besar apa ada, bukan nominal ya. Karena itulah dalam suatu hadis Nabi bersabda, dirhamun sabaqo alfa dirham. Sedekah 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Kata sahabat, ya Rasul, bagaimana sedekah 1 dirham mengalahkan 1000 dirham? Iya, yang 1000 dirham dia punya jutaan dirham, dikasih cuma 1000. Yang 1 dirham dia punya 2. 1 dia gunakan, 1 dia sedekahkan. 50% hartanya. Di sini Allah tidak melihat nominal. Yang Allah lihat seberapa berat Anda mengeluarkannya, karena berapa persen itu mengeluarkan. Itulah patokannya itu di persenan. Ya. Sehingga dalam hal ini jangan menganggap kecil sedekah Anda. Ya, pas bawa uang ya, 2000 ke Jumatan. Lihat kotak amal dari kanan, biru-biru semua. Akhirnya nggak jadi. Waduh, malu saya. Yang lain 50.000 saya 2.000. Nggak jadi keluar. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena Anda dapat hidayah bisa sedekah itu lebih besar. Hidayah bisa sedekah itu besar. Sampai-sampai disebutkan dalam suatu hadis, man tasaddaqa faqad fakkas lahyai sab'ina syaitana. Orang yang bisa sedekah itu sudah menghancurkan 70 rahang syaitan. Karena berat. Kadang-kadang ini cicilan belum gak jadi lagi. Ini belum bayar untuk anak gak jadi lagi. Akhirnya gak jadi saudara. Jangan anggap kecil sedekah Anda. Pertama tuh diri sendiri. Yang kedua, jangan menilai, meremehkan sedekah orang yang sedikit. Bisa jadi dia punya harta sangat minim, tapi dia paksakan. Kita mungkin nganggap, wah 2.000 ngapain? Harus sedekah 2.000. Semua nyumbang Palestina 2.000 aja ngapain juga. Tapi dia bisa jadi cuma punya 10.000. Dia paksakan 2.000 itu 20%, Masya Allah, dari harta seluruhnya dia sedekahkan. Kita nggak ada yang tahu. Sehingga dalam hal ini jangan meremehkan. Ya. Yang ketiga, faktor sedekah itu bisa lebih afdal atau menjadi pahalanya tambah besar. Itu melihat dalam keadaan. Sedekah ketika masa paceklik, kayak waktu Covid kemarin, ya, di mana orang banyak yang gulung tikar, banyak yang sudah gak kerja. Anda sedekah waktu itu, Masya Allah, sangat besar pahalanya, berlipat-lipat. Kenapa? Karena orang waktu itu dalam keadaan sedikit-sedikitnya harta, ya, kurangnya makanan, sehingga sedekah waktu itu sangat besar. Atau di waktu bencana, ya, ada bencana kayak sekarang di Palestina, bagaimana kita sedekah untuk mereka itu besar pahalanya, berlipat-lipat. Kenapa? Karena keadaan. Yang selanjutnya, ya,
sedekah itu bisa menjadi besar dikarenakan tempatnya. Sedekah di Mekah secara umum, di Masjidil Haram atau di luar Masjidil Haram, yang penting di kota Mekah itu dikalikan 100.000 kali. Saya sedekah ke siapapun sudah. Bahkan karena sebagian para masyayikh kita itu kalau ada orang umroh titip duit untuk apa? Tolong bagikan di sana ya. Tapi jangan 1 real, 5 real ini 5 real. Titip 500.000 bagikan di sana. Kenapa? Pahalanya kali 100.000 sampai. Nah ini bagaimana orang-orang yang ngerti itu paham kalau tempat-tempat yang utama itu dilipat gandakan. Selanjutnya di antara sedekah itu adalah memberi makan orang kelaparan lebih utama. Memberi makan orang kelaparan lebih utama. Disebutkan di dalam salah satu ucapan ulama, it'amul jami' afdal min bina'i alfi jami'. Mengenyangkan, memberi makan orang yang kelaparan satu aja lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Satu aja. Karena kita kurang respect kalau orang kelaparan. Tapi urusan bangun masya Allah besar-besar. Tapi urusan mengenyangkan orang yang fakir itu lebih besar, bahkan bisa jadi wajib. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak dianggap beriman man bata syab'ana wajhahu jahim. Orang yang di malam hari kenyang tapi tetangganya kelaparan. La yu'min, enggak dianggap beriman. Kok bisa dia kekenyangan tetangganya kelaparan? Nah ini bagaimana Islam itu agama sosial, lebih memperhatikan kepada perut orang-orang yang kelaparan. Terus kemudian di antara aspek yang menjadikan sedekah itu berlipat pahala adalah kepada siapa yang diberi. Ketika para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang paling utama untuk disedekahkan?" Maka Allah menurunkan ayat, "Yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang hendaknya diinfakkan, disedekahkan. Tapi Allah menjawab bukan itu. Allah menjawab orangnya harus yang ditanya itu kepada siapa harusnya diinfakkan. Sehingga Allah menjawab, "Qul ma anfaqtum min khairin." Katakan ya Muhammad, apapun yang terinfakkan, yang penting baik, yang penting itu manfaat. Tapi intinya kepada siapa? Falil walidain, kepada kedua orang tua. Orang tua. Jadi sedekah paling utama ke siapa? Pertanyaan kalau ke siapa ya? Jika ada pertanyaan di mana paling utama? Kapan waktu utama? Bagaimana utama? Ini sekarang ke siapa paling utama? Falil walidain, kepada kedua orang tua. Kedua orang tua ini walaupun cukup ya, afdolnya sedekah Anda itu ke orang tua. Bahkan disebutkan bahwasanya jika seseorang itu ingin dilancarkan segala urusan, itu hendaknya dia betul-betul membahagiakan kedua orang tua. Kenapa? Karena ridho Allah terkait ridho mereka. Dan kebaikan Anda, dunia akhirat Anda tergantung ridho Allah. Orang bisa baik dunianya, akhiratnya, itu yang penting Allah ridho. Nah sekarang kayak apa cara Allah ridho? Ridhokan orang tua. Karena patokannya ridho walidain. Patokannya sudah. Sehingga dalam hal ini Allah Ta'ala pernah berfirman dalam diskusi, "Man asbaha murdiyan li
musqitan liwalidayhi fa ana anhu sakhit. Barang siapa yang dia di pagi hari cari ridho, sholat sunnah, banyak zikir, baca Quran, tapi bikin murka kedua orang tuanya, bikin mangkal kedua orang tuanya. Apa kata Allah? Fa ana anhu sakhit, aku murka juga pada orang itu. Jadi hati-hati ya. Nah, patokannya di orang tua. Habis orang tua siapa? Wal aqrabin, kerabat dekat. Ini sering nih kita kadang-kadang mendahulukan orang lain daripada kerabat. Ya, kalau sama teman royalnya minta ampun, tapi sama saudara sendiri, masya Allah, perhitungannya kuat. Kalau sama teman royal nih, tapi kalau sama saudara hitungannya kuat, padahal saudaranya. Kadang-kadang mau ngasih saudara, harus nunggu zakat aja, nunggu zakat baru ngasih. Kadang-kadang banyak yang dia punya famili, sepupunya, pamannya, keponakannya, termasuk mustahik, tapi dia ngasih ke orang lain. Ini kata Nabi SAW bersabda, al-muta'addi fi zakah kama niyah. Orang yang berbuat dolim dalam zakatnya seperti orang yang gak berzakat. Kata ulama, siapa itu yang dolim dalam zakatnya? Yang dia punya famili mustahik tapi gak dikasih, malah kasih ke orang lain. Ini arti dalam hal ini kata ulama, secara fikih sah, tapi pahala gak ada. Kita dibilang seperti yang gak zakat. Secara fikih sah, gak perlu dia qadha. Tapi pahala gak ada. Kenapa? Kenapa dia meloncatin yang lebih utama? Siapa itu? Kerabatnya. Falil walidaini wal aqrabin, baru kemudian wal yatama. Ya, anak-anak ya yatim. Kemudian anak yatim. Anak yatim ini siapa? Anak yatim ini ia yang belum balik, meninggal salah satu orang tuanya. Kalau di dalam fikih yang meninggal ayahnya, karena yang mencari nafkah ayah, ya, yang meninggal ayahnya itu yatim sebelum balik. Dan yatim ini tidak harus miskin, karena itulah anak yatim gak masuk kategori 8 golongan, karena bisa jadi dia dapat warisan daripada orang tuanya. Banyak yatim itu yang kaya banyak, ya. Nah, tapi kalau dia miskin, maka dia dapat dari 8 golongan, dari sisi miskinnya, bukan yatimnya. Nah, karena itulah untuk paling afdolnya ke siapa diberi sedekah? Nomor 3 anak yatim. Setelah orang tua, kerabat, wali yatama, anak-anak yatim. Ya, yang mana Nabi SAW khusus untuk mengurusi anak yatim ini. Nabi bersabda, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang ngurusin yatim seperti ini di surga, sangat dekat. Artinya derajat dia nyampe surga Firdaus. Derajat orang yang ngurusin anak yatim bisa nyampe surga Firdaus. Kata-kata Nabi seperti ini di surga dekat. Dan Nabi jelas surganya paling tinggi. Surga paling tinggi, surga Firdaus, ya. Itu di dalam apa namanya? Surga ya. 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 Sehingga dalam hal ini itu diantara keutamaan orang yang ngurusin anak yatim. Tapi tadi kalau nggak pakai ilmu bahaya. Ngurusin anak yatim kalau nggak ada ilmunya bahaya. Kenapa bahaya? Bisa makan harta anak yatim. Dan itu dosanya termasuk dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yakuluna amwalal yatama dhulma innama yakuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka memakan bara api di perut mereka.
Kalau mau banyak silahkan diperbanyak. Kalau dikit ya silahkan dikit. Ini kayak apa contohnya? Berbuat makan secara dolim ini. Artinya gini, orang kalau ngurusin anak yatim, karena dia waktunya terfokuskan ngurusin mereka, itu enggak apa-apalah. Dia listriknya ikut, ya ada donasi untuk dari orang-orang untuk panti asuhan. Dia ikut listriknya situ enggak apa-apa. PDM-nya ikut enggak apa-apa. Ya. Sumama ini beras dari orang-orang untuk anak yatim banyak. Saya mau makan bareng dengan mereka, tidak masalah. Ini namanya memakan dengan ma'ruf, bukan dengan dolim. Makan tapi dengan ma'ruf, karena dia juga meluangkan waktunya untuk mereka. Ya tidak apa-apa dia seperti itu. Yang dolim itu apa? Yang di luar ma'ruf, yang sudah lewat batas. Ya. Ya, yang sudah lewat batas. Seperti apa? Mengayakan diri. Ingat, kalau seumpama seorang itu bikin panti asuhan itu bagus, masya Allah, sangat besar pahalanya, Pak. Tapi tadi jangan jadikan ajang mengayakan diri. Apa yang diberikan orang-orang masuk ke rekening donasi tadi, donatur tadi, ya, itu semua milik anak-anak yatim. Ustaz sudah cukup, Ustaz. Mereka sudah makan cukup. Sekolah sudah sekolah semua. Ada lebih, ya masuk kantong, haram, Pak. Itu harta mereka. Kalau sudah mereka itu bisa ngerti ngurus harta, ngerti mengelola, Allah berfirman, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau engkau sudah merasakan, mengintai, mereka ini sudah ngerti mikir ngurus duit, ngerti untuk memegang, bisa mengolah sendiri, bayar, kembalikan duit mereka yang diberikan orang-orang terdahulu, mulai mereka kecil sampai mereka balik, itu kumpulkan. Kalau sudah dewasa serahkan. Itu hak mereka, karena orang-orang yang donatur ngasih mereka, bukan ngasih Anda. Itu loh, itu ngasih mereka. Ini nggak cukup, ya dibagi. Itu yang dimaksud. Bukan isinya dalam hal ini, ya awal nggak punya apa-apa, habis punya panti asuhan 2 mobil dia punya. Ini repot lagi. Dari mana seperti itu? Kalau bukan dari harta donasi. Sehingga di sini penting untuk seseorang itu hati-hati. Kalau nggak pakai ilmu bahaya. Ya. Tapi pahalanya besar. Disebutkan di Bangil itu ada Habib Husin bin Muhammad Al-Haddad. Ya. Nah, beliau itu orang biasa. Rumahnya ngontrak. Tapi juga ngontrak beberapa rumah di samping-sampingnya. Untuk siapa? Janda-janda yang nggak punya rumah. Yang punya anak, nggak punya rumah, disiapkan. Dibayarin. Duitnya dari mana? Tiap hari keliling ini Habib. Keliling. Ini saya ada tanggungan janda sekian, yatim sekian. Sampean mau ngasih berapa? Tiap hari. Ya. Ustaz, bukankah terhina meminta? Kalau minta untuk diri pribadi, jangan. Tapi kalau Anda minta untuk orang lain, itu ibadah. Itu ibadah. Sehingga beliau ini, ya, itu menyukupi banyak beberapa janda yang di rumah-rumah beliau sewakan itu. Ini kalau seperti ini, masya Allah, pahalanya besar. Tapi memperalat, naudzubillah, ya, memperalat mereka jangan. Ya. Nah ini diantara bentuk bagaimana sodakoh itu dari beberapa aspek menjadi mulia. Pertama adalah dari sisi tempat. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, berapa persen yang dikeluarkan. Yang keempat, orang yang sedekah. Yang kelima, siapa yang menerima. Nah, 5 ini kalau terkumpul dalam satu
waktu, dalam satu keadaan itu berlipat-lipat. Di antaranya contoh bulan Ramadan, cari yang susah betul, ya. Dan berapa persen dari pembagian Anda lagi butuh-butuhnya, Masya Allah. Itu berlipat-lipat. Apalagi pas di waktu 10 terakhir, di mana disebutkan bahwasanya mengapa Ramadan itu Allah jadikan paling besarnya pahala di 10 terakhir. Karena Allah ingin, ya, mengajarkan kepada kita cari husnul khitam, cari ending yang baik. Dalam kehidupan ini cari akhir yang baik. Terserah masa lalu Anda kayak apa modelnya, tapi cari ending yang baik. Mungkin kita 10 pertama model gini, 10 kedua model gini, tapi untuk yang terakhir harus baik. Disebutkan kalau di bulan Rajab itu paling afdolnya di 10 pertama. Karena itulah awal malam Rajab termasuk yang paling utama. Kalau Sya'ban di 10 keduanya. Kapan itu? Nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Kalau di Ramadan 10 ketiganya. Kenapa? Di situ malam Lailatul Qadar. Sehingga disebutkan bahwasanya Nabi itu kalau di Ramadan, ya, beliau ada bangun malam, ada tidur. Tapi kalau sudah masuk 10 terakhir itu tidak tidur sama sekali. Disebutkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Rasul idza dakhala al-ashrul awakhir ahyal laila kullah. Nabi itu kalau sudah masuk 10 terakhir menghidupkan seluruh malam dengan ibadah. Dengan ibadah ya Pak ya. Bukan main HP, bukan. Di kadang-kadang karena ngantuk sih Facebookan dulu lah, menghilangkan ngantuk. Ya akhirnya keturutan sampai sahur. Mending tidur. Kalau sampean nggak bisa ibadah full, tidur mending. Jangan dipakai sesuatu yang sia-sia. Apalagi maksiat. Karena maksiat pas itu malam Qadar kali 1000 bulan, Pak. Nih repotnya nih. Anda maksiat pas di malam Qadar kalikan 1000 bulan. Karena setiap kebaikan yang dilipat gandakan di suatu waktu atau tempat, keburukan juga sama. Orang yang gibah di hotel waktu habis umroh ke hotel, gibah dulu. Gibah Anda kalikan 100.000 karena di Mekah. Gibahnya di Mekah masalahnya. Scroll HP, pas lihat yang tidak baik, lihat Facebook, depan Ka'bah, innalillah. Kali 100.000 dosa sampean. Karena itulah Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, itu beliau bikin rumah di luar Mekah. Kalau pengen sholat, pengen sodako, pengen tawaf, pengen umroh, masuk Mekah. Selesai pulang. Kenapa? Khawatir maksiat di Mekah. Sampai bikin rumah di luar Mekah. Ini cerdas, ngerti. Ya, sama di Ramadan, ya, di malam-malam 10 terakhir, ya, jangan dibuat hal yang sia-sia. Termasuk sia-sia ngobrol yang tidak ada gunanya. Ya, sambil nunggu yang baca Quran ini ngobrol. Kadang ngobrolnya maaf, kadang ngomongin orang. Nah, ini malah dosa. Di masjid lagi, Masya Allah. Sudah di masjid di malam 10 Ramadan. Nah, mending Anda tidur. Mending Anda tidur daripada Anda melean tapi model gini. Nggak usah. Bahkan disebutkan oleh para salaf, ya, bahwasanya orang yang dia semalam suntuk tidur, tapi habis subuh beribadah sampai terbit matahari, itu lebih baik, lebih besar nilainya daripada semalam suntuk ibadah, habis subuh tidur dia. Hati-hati, ya. Kenapa? Karena
tidur habis subuh itu tidur yang sial. Tidur yang sial. Teman paling nikmat waktu puasa ini habis subuh tidur memang. Paling nikmat itu. Ya. Kenapa? Nabi bersabda, as-subha. Dalam hadis lain, naumatus subhi tamna'ur rizq. Tidur waktu subuh mencegah rizki. Dan rizki jangan dikira cuma nominal materi. Pemahaman agama rizki. Anda bisa sholat 5 waktu rizki. Nikmat baca Quran rizki. Bisa Anda munajat pada Allah rizki. Banyak rizki. Dan ini tercegah dari orang-orang yang tidur habis subuh. Karena itulah kalau Anda memang punya himmah, semangat besar untuk menghidupkan seluruh malam dengan ibadah, tipsnya tadi, jangan dipakai sia-sia. Pindah-pindah ibadah nggak apa-apa. Baca Quran, ngantuk sudah nih, ngantuk. Sholat. Dan nggak masalah Anda sholat sunnah setelah witir, nggak apa-apa. Tidak apa-apa Anda sholat sunnah setelah witir. Karena sebagian orang, dia nggak mau sholat lagi kalau sudah witir tadi. Tidak. Sayyidina Abu Hurairah itu dipesani oleh Nabi. Sebelum tidur harus witir ya. Itu pesannya Rasul kepada Sayyidina Abu Hurairah. Yang dalam hadis beliau bersabda, "Ausani khalili bisalas." Sahabatku, kekasihku Nabi Muhammad memberi wasiatku dengan 3 perkara. Di antaranya, wa an utir qabla an anam. Disuruh aku untuk berwitir sebelum tidur. Apakah Sayyidina Abu Hurairah enggak tahajud? Beliau ahli tahajud. Beliau tahajud terus. Tapi witirnya karena pesan Nabi sebelum tidur, beliau witir sebelum tidur. Artinya, tidak masalah ibadah sholat malam setelah witir itu tidak masalah. Ya, nggak apa-apa. Ya. Sehingga kalau ngantuk gitu ya. Sudah sholat seumpama capean sholat Ustaz, istighfar 1000 kali. 1000 kali sudah capek, sholawat lagi. Banyak yang dibahas, banyak. Bahas ilmu lebih enak sampean. Banyak kok majelis-majelis yang diadakan di tengah malam. Ya, banyak majelis-majelis di tengah malam. Bahkan kalau di Martapura itu, kalau sudah 10 terakhir, masjid-masjid hidup semua. Gak ada yang mati lampu, gak ada. Kenapa? Orang itikaf. Orang itikaf. Udah tahu kalau di sini sampai subuh gak hidup lampu. Mungkin lampunya hidup, orangnya gak ada, Ustaz. Ya, usahakan ya. Kalau di Malang, saya pernah di Malang. Itu kalau sudah malam-malam ganjil, Masya Allah, Masjid Raya Malang itu separuh jalan raya jadi parkiran. Kenapa? Penuh masjid itu sholat witir 11 rakaat. Jadi kalau sudah masjid itu ngadakan sholat tengah malam, itu terawihnya nggak ada witir dulu, karena difullkan nanti 11 rakaat. Acaranya jam 1, tetapi jam 11 saya pernah ke sana. Itu sudah duduknya di alun-alun sudah. Jam 11 sudah di alun-alun, saking penuhnya masjid. Semangat, Pak. Ini harusnya kita ayo galakkan. Ya, 10 terakhir. Nabi disebutkan oleh Siti Aisyah, Nabi itu kalau sudah 10 terakhir itu ahyal laila kullah wa aiqadha ahlah. Beliau menghidupkan semalam suntuk dan membangunkan keluarganya. Nah ini keluarganya. Walaupun masih anak-anak, tidak apa-apa. Mungkin sebentar, sejam, 2 jam, suruh tidur lagi, tidak apa-apa. Intinya, mereka merasakan bagaimana kemuliaan 10 terakhir tadi. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, yashuddu mi'zarah, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya, tidak mendatangi istri. Selama 10 terakhir itu, fokus ibadah. Ya. Nah, ini semua adalah bagaimana hadyun nabawi, yaitu petunjuk Nabi SAW untuk kita memperhatikan akhir yang baik. Cari akhir yang baik. Insyaallah itu hadis yang selanjutnya akan kita bahas yang akan datang insyaallah. Mungkin ada yang mau bertanya mungkin. Tidak ada. Fadil Habibina Syafi'ina Muhammad SAW. بغفر الذنوب والطغيان واشف القلوب وتحن القلوب واشف الاحوال والاقوال والافعال
بجاه مولى بلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأنبياء علما نهضى بالخير وفكل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وكرم من رضا بك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.